Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis tes pada Google Form. Ya, kita langsung saja ke jenis yang pertama, yaitu short answer. Ya, jadi jenis soal dari Google Form yang pertama adalah short answer yang paling atas, ataupun artinya jawaban singkat. Nah, di sini kita bisa lihat pilihannya untuk jawaban singkat itu adalah number, text, length, regular expression. Ya. Jadi kalau untuk number itu jawaban bilangannya berbentuk angka. Nah, kita mau pengaturannya ya. Di sini kita bisa cari di response validation. Response validationnya. Response validation ini maksudnya kita bisa lebih menspesifikasi jawabannya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk bilangan, kita mau bilangannya lebih besar, terus kita mau bilangannya lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, di antara, tidak di antara, adalah nomor, dan keseluruhan nomor ya. Di sini equal to itu sama seperti is number juga sih ya. Kita contohkan, misalnya kita ambil between ya. Between, nanti di sini muncul between itu artinya antara, misalnya antara 2 dan 10. Terus ini custom error text, ini artinya tulisan teks jika misalnya jawabannya salah gitu ya, misalnya kita buat salah gitu ya. Oke, nggak diisi juga ini nggak apa-apa ya. Oke, langsung yang berikutnya masih short answer juga tapi bentuk teks ya. Kalau tadi bilangan, sekarang teks. Nah, kalau untuk teks itu dia ada, kita mau pilihannya terdiri dari, tidak terdiri dari, email address atau URL ya. Jadi contents-nya artinya nanti kita mau dia mengandung kata apa gitu ya. Misalnya contents-nya saya buat bersih ya. Jadi nanti jawabannya harus mengandung kata bersih. Kalau doesn't contain itu berarti tidak boleh mengandung kata bersih. Email address berarti jawabannya harus alamat email, dan URL berarti jawabannya harus URL. Kita lanjut. Nah, masih short answer jenis soalnya tapi dengan panjang teks atau length ya. Length ini pengaturannya adalah maksimum karakter, count, ataupun minimum. Jadi maksudnya kita mau jumlah karakternya maksimumnya berapa atau minimumnya berapa. Misalnya kita minimum ya. Kita minimum misalnya karakternya harus ada 5 karakter ya. Jadi di bawah 5 karakter nanti dia nggak boleh. Jadi minimumnya 5 karakter. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ekspresi masih teks ya, masih short answer. Jadi regular expression ini hampir sama kayak teks juga ya. Jadi contents, doesn't contains, cuman di sini ada match sama doesn't match ya. Kalau the match ini berarti dia harus sesuai ya. Misalnya match itu dia harus pas jawabannya. Misalnya kita buat bersih juga ya. Nah, kalau bedanya sama konten, kalau konten itu dia boleh tambah-tambahin jawabannya, tapi yang penting ada mengandung kata ini gitu. Tapi kalau matches atau match, dia harus sesuai, harus pas gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi itu untuk short answer. Berikutnya kita ke paragraf ya. Paragraf itu jenis yang kedua ya. Terus kita cek nanti di sini ada response validation-nya, kita checklist, maka akan muncul
eh, ada dua ya, jadi length dan regular expression. Ini sama penjelasannya sama kayak short answer, cuman paragraf ini adalah bentuk yang lebih panjangnya ya. Jadi nanti perbedaannya nanti kalau short answer kita nggak bisa nekan enter ke bawah ya, tapi kalau paragraf kita bisa nanti jawabannya itu bisa kita enter dan dia ke bawah tuh. Itu untuk paragraf ya, dia perbedaannya dengan short answer di situ ya. Kalau short answer lebih pendek, nggak bisa di enter. Kalau paragraf dia bisa di enter nanti jawabannya. Kalau untuk validasi responnya sama kayak short answer yang di atas. Nah, kita lanjut ke multiple choice. Multiple choice ini udah sering ya, udah familiar sama kita. Nah, ini ada kita. Nah, kalau di multiple choice tidak ada respon validasinya, yang ada go to section based on answer. Artinya ini apa? Jadi kalau kita membuat sesi ya, sesi itu yang ini, yang ada tanda sama dengan ini. Nah, maka kita bisa mengaturnya menuju ke situ. Jadi misalnya jawaban yang ini, kalau jawabannya mereka pilih ini, nanti mereka harus ke sini, ke seksi ini gitu ya, dan seterusnya. Ini saya buat misalnya option 2, go to next session. Karena ini cuman sesinya cuman satu, jadi nggak bisa next session ya, jadi nggak apa-apa ditulis seperti ini. Nah, yang berikutnya check boxes. Oke, beda check boxes sama multiple choice itu adalah kalau multiple choice hanya boleh pilih salah satu. Kalau check box kita boleh pilih lebih dari satu ya. Oke, kita lihat check boxes apa aja, ada nggak respon validasinya. Oke, ada ya. Oke, respon validasinya adalah di sini, select at least, select at most, ataupun select exactly. Jadi select at least nih pilih paling sedikit berapa, kalau select at most pilih paling banyak berapa, dan select exactly ini berarti harus pas pilihnya berapa. Misalnya kita exactly ya, mereka hanya boleh milih misalnya 2 aja gitu. Oke. Jadi checkboxes ini apa perbedaannya dengan multiple choice adalah kalau multiple choice mereka hanya boleh memilih satu, kalau checkboxes bisa memilih lebih dari satu. Lanjut ke drop down. Kalau drop down ya, drop down tidak punya respon validasi, dia sama kayak multiple choice, dia ada go to section ya. Jadi ini bisa berlaku kalau misalnya kita membuat seksi lagi ya. Seksi itu kalau kita klik ini, nah dia muncul nanti seperti ini. Oke, kita nggak usah pakai itu. Jadi saya hapus seksinya, satu aja. Oke, kita lanjut ke jenis soal berikutnya, file upload ya. Bentuknya seperti ini, file upload. File upload itu tidak ada respon validasi, jadi dia langsung defaultnya seperti ini ya, tidak perlu respon validasi lagi. Nah, di sini ada pengaturannya, allow only specific file types. Artinya kita mau membatasi file-file apa saja yang boleh mereka upload ya. Di sini bisa kita pilih gitu ya. Kalau kita nggak pilih berarti apa saja bisa mereka kirim. Jumlah maksimum data yang mereka boleh kirim mau 1, 5 atau 10, ini maksimum ya. Misalnya maksimumnya ada banyak, kita bisa buat 10 dan seterusnya. Maksimum filenya per orang itu 10 mega. Kita buat sini maksimumnya. Terus di sini total keseluruhan kita mau berapa ya. Jadi kita bisa ganti ini. Misalnya kita mau ganti lebih banyak lagi, itu bisa ya di sini nanti pemilihannya.
giga, 1 tera dan seterusnya. Oke, jadi saya buat ini 10 mega, ini 1 giga ya, ini ya. Defaultnya 1 giga. Kalau kita kira-kira data keseluruhannya lebih dari 1 giga, nanti kita bisa tambah. Oke, kita masuk ke linear scale ya. Linear scale ini ya seperti tadi gambarnya ya. Jadi kita bisa pilih ini kayak, ntar ya, kita buat misalnya buruk dan baik. Jadi ini kayak rentang ya, misalnya 1 sampai 10. Nah, nggak ada respon validasi juga ya. Kita cek gimana bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini nanti, buruk sampai ke baik. Oke, lanjut, multiple choice grid ya. Multiple choice grid ini hampir sama kayak multiple choice, tapi dia bentuk grid itu dia banyak ya. Jadi nanti ada limit to one respon per kolom, jadi ada pengaturannya. Jadi dia ada kolom kayak ini ya, jadi dia ada baris dan ada kolom. Saya tambah lagi sini supaya banyak ya. Jadi ini barisnya ya, mendatar itu baris, kalau menurun itu kolom tuh ya. Jadi sekali lagi, kalau dia berbentuk multiple cuman boleh 1 di checklist. Kalau dia berbentuk checkbox lebih dari 1 ya. Di sini pengaturannya bisa juga, di sini wajib mengisi per baris ya. Per baris itu maksudnya mendatar ya, mendatar seperti ini wajib nanti mereka isi. Nah, kalau ada jawaban kita maunya 1 kolom itu harus 1, bisa juga di sini ya. Oke, shuffle row order artinya kita bisa juga mengacak ordernya ya, row-nya itu maksudnya. Oke, kita masuk ke checkbox grid ya. Checkbox grid tadi sama juga bentuknya, cuman nanti dia ya seperti ini ya. Oke, intinya checkbox sama multiple choice itu bedanya ya. Kalau checkbox itu kita bisa pilih lebih dari 1, kalau multiple choice hanya 1. Oke, date itu waktu tanggalnya ya. Jadi ini kita bisa tambah include time dan include year. Kalau misalnya ini kita hilangkan, hilang ya. Misalnya kita mau tahun dan waktunya juga kita mau mereka isi juga bisa kayak gini ya. Dan yang terakhir adalah time atau waktu. Time juga bisa kita ganti dengan duration, boleh ya, seperti itu ya. Oke, nah itu untuk penjelasannya ya. Nah, mari kita lihat bagaimana bentuknya nanti. Nah, seperti ini ya, bilangan. Misalnya saya jawab 2 ya. Oke, tadi ini harus gimana kalau kita isi 20? Nah, 20 nggak boleh katanya, harus di antara 2 dan 10 karena kita sudah mengatur tadi antara 2 dan 10. Oke, di sini nah, jawaban teksnya misalnya kita buat bersih ya. Nah, ini boleh karena dia, terus kita tambah bersih itu sehat. Nah, ini juga masih boleh. Kenapa? Karena dia contains ya, contains tadi. Oke, ini kita buat bersih. Oke, ini boleh juga ya, bersih itu indah. Oke, masih bisa nih. Oke, jawaban ekspresi bersih itu baik. Oke, dia harus sesuai dengan polanya ya yang sudah kita atur tadi. Nah, ini tadi saya bilang ya, jadi misalnya kita buat bersih indah, enter, dia ke bawah. Tapi kalau misalnya dia short answer nggak bisa ke bawah, di enter nggak bisa. Oke, multiple choice
Nah, ini kita bisa pilih, tapi dia harus salah satu ya. Kalau checkbox kita bisa pilih tiga-tiganya, tapi di sini sesuai sesuai pengaturan kita atur cuman dua ya. Nah, drop down seperti ini, jadi dia kayak pilihan ganda, tapi dia berbentuk ada list-list gitu ya, bisa diklik list tanda panahnya ini. Kalau file upload, jadi kita add file, nanti kita masukin file yang mau kita ambil di laptop atau handphone kalau menggunakan handphone. Linear scale kita bisa pilih ini ya, jadi ini kayak skalanya ya, dari 1 sampai 10 kita bisa atur. Multiple choice grid ya, dia bentuk grid seperti ini. Nah, ini katanya discretion require one response per row, jadi kita seperti ini ya. Jadi per barisnya ini harus ada jawabannya. Di sini juga bisa ya, boleh ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita isi. Oke, nah ini juga bisa. Karena apa? Karena checkbox bisa diisi semua ya. Terus date kita bisa pilih di sini, misalnya segini ya. Oke. Jam invalid ini udah lewat ya. Oke, invalid time tanggal berapa misalnya ya, ini tanggalnya lah ya. Oke, ini waktunya, terus ini waktu kita bisa pilih, kita bisa ketik waktunya misalnya 3 AM ya, dan seterusnya ya. Oke, demikian penjelasan jenis-jenis soal pada Google Form, semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih.